Keluarga korban kecelakaan bus di Semarang datangi rumah sakit. 5 orang yang masih satu keluarga jadi penumpang bus naas. Puncak libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten diprediksi terjadi pada 28 Desember. Thailand dan Malaysia jadi favorit untuk rute internasional. BMKG prediksi Sumatera akan memasuki puncak musim hujan Desember, sedangkan Pulau Jawa dan Bali mengalami puncak musim hujan pada Januari 2026. Berniat ingin memancing ikan, 3 anak tenggelam di danau buatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2 diantaranya sudah ditemukan warga, namun dalam kondisi meninggal dunia. Warga mengetahui ada korban tenggelam setelah ibu salah satu korban meminta tolong untuk menyelamatkan anak. Saudara, Anda menyaksikan Indonesia Update bersama saya Maidop Elfrina, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita mulai informasi pertama, saudara. 3 anak tenggelam di danau buatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 2 diantaranya ditemukan warga dalam kondisi tak bernyawa, sementara 1 anak masih dicari. Warga mencari korban dengan peralatan seadanya dan berenang menyusuri danau. 2 anak ditemukan warga dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan 1 korban lagi masih dicari. Warga mengetahui ada korban tenggelam setelah mendapat laporan dari seorang ibu yang anaknya izin berenang dan memancing di danau. Seorang ibu ke dekat kita dengan teriak-teriak kondisi bahwa anaknya tenggelam. Kita tanya berapa orang yang tenggelam, 3 orang. Lalu kita ke lokasi menanyakan dengan si ibu posisi tenggelamnya di mana. Nah, kebetulan dikasih tahu dengan rekan temannya yang tenggelam bahwa titiknya dekat pohon duri, kurang lebih itu kedalamannya di situ sekitar 2 meteran. Yang sudah berhasil dievakuasi 2 orang, jadi tinggal 1 orang lagi. Info dari temannya rencana mau mancing, tapi mereka niat berenang. Jadi mancingnya mungkin cuma sebatas formalitas, mereka tujuannya berenang. Seorang pendaki asal Tabanan, Bali harus dievakuasi tim SAR gabungan dari puncak Gunung Agung, Kabupaten Karangasem, Bali. Korban diduga mengalami hipotermia atau kedinginan hebat saat akan turun dari puncak gunung. 145 ya. Dengan menggunakan tandu, tim SAR gabungan mengevakuasi korban Niko Mangkartika dari puncak Gunung Agung yang merupakan gunung tertinggi di Bali. Sebelumnya korban bersama 3 rekannya melakukan pendakian, namun saat akan turun di ketinggian 200 atau 2.300 meter di atas permukaan laut, korban mengalami hipotermia. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan langsung mendaki dan mengevakuasi korban. Korban berhasil dievakuasi dengan selamat dan langsung dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pengobatan lanjutan. Hari Senin 22 Desember 2025 bersama 3 rekannya, kemudian pada saat turun pada di ketinggian 2.300 target mengalami hipotermia. Kemudian kami melaksanakan operasi SAR, kami temukan target pada ketinggian di 2050 mdpl. Kemudian kami melaksanakan pertolongan pertama kepada target. Kita ke berita lainnya, saudara. 1 keluarga jadi korban kecelakaan bus Cahaya Trans di ruas tol Krapyak yang menewaskan 16 orang. Diketahui ada 5 anggota keluarga yang tercatat sebagai penumpang bus naas tersebut.
Isak tangis tak tertahankan saat gadis ini tiba di posko informasi kecelakaan bus Cahaya Trans yang terjadi di ruas tol Krapyak, Semarang. Ia tak menyangka bahwa anggota keluarganya menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Untuk memastikan identitas keluarganya yang menjadi korban, ia bersama tim dokter forensik kemudian melihat jenazah para korban dan mencocokkan data keluarga yang tewas. Usai proses tersebut, perempuan yang diduga sebagai anak dari salah satu korban tewas ini pun seketika lemas, tak bisa lagi menahan kesedihannya. Dari informasi sementara, ada 5 orang anggota keluarganya yang menjadi korban, 4 diantaranya tewas. Untuk pemulangan jenazah, Kapolda Jawa Tengah menyebut akan membantu prosesnya. Korban yang luka-luka sepenuhnya nanti ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang meninggal kami juga sudah koordinasi dengan Pak Dokter untuk segera diidentifikasi. Postmortem, antemortemnya sudah kita siapkan nanti di sini. Kita akan melakukan pengantaran jenazah ke kediaman. Saat ini identifikasi seluruh korban tewas sudah selesai dan tinggal menunggu dari pihak keluarga untuk memastikan pemulangan jenazah. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, 2 korban luka akibat kecelakaan bus Cahaya Trans dirawat di Rumah Sakit Adiatma Tugu, Kota Semarang. Keduanya mengalami fraktur atau patah tulang. Dari 9 korban yang dibawa ke Rumah Sakit Adiatma Tugu, ada 3 orang yang harus menjalani rawat inap karena fraktur atau patah tulang. Salah satu korban patah tulang dialihkan ke Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto atas permintaan pasien. Sedangkan 5 korban lainnya menjalani rawat jalan. 1 orang yang meninggal dunia sudah dibawa pulang keluarga pada Senin sore. Sekarang itu ada 2 yang masih rawat inap, yaitu Tuan Marno dan Nona Nimas. Jadi kalau untuk Tuan Marno sudah dilakukan tindakan kemarin, yaitu fraktur di torak dan USD. Kemudian untuk Nimas hari ini program untuk operasi hari ini. Kemudian yang untuk pasien meninggal atas nama Ibu Endah kemarin sudah kita kirim memakai ambulan jenazah kami. Puncak libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten diprediksi terjadi pada 28 Desember. Thailand dan Malaysia jadi favorit untuk rute internasional. Saudara, 2 hari jelang puncak perayaan Natal, Gereja Katedral Jakarta siap menyambut umat untuk merayakan Natal bersama. Pada perayaan Natal tahun ini, Gereja Katedral menggelar 2 kali misa malam Natal, yakni pada Rabu 24 Desember pukul 5 sore dan setengah 9 malam. Sementara untuk Hari Raya Natal 25 Desember ada 4 kali misa. Dengan misa pukul 8.30 pagi dikhususkan sebagai misa pontifikal bersama dengan Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Natal ini diharapkan membawa sukacita sekaligus damai sejahtera bagi bangsa Indonesia dan juga seluruh umat manusia. Tanggal Rabu 24 Desember ada 2 kali misa pukul 17 dan pukul 20.30. Dan misa Natal Kamis 25 Desember itu ada 4 misa. Yang pertama misa pontifikal bersama Bapak Kardinal Ignatius Suharyo itu pukul 8.30 yang juga disiarkan oleh TVRI sebagaimana biasa hari Minggu, dan juga pukul 11 untuk anak-anak dan pukul 16
untuk diprioritaskan, yang lain berarti bukan nggak boleh. Prioritas dalam gereja adalah untuk lansia, dan terakhir pukul 18 itu untuk umum semua saja. Dan semoga harapannya Natal membawa sukacita, membawa damai, sejahtera, damai, dan moga-moga 2026 juga seluruh anak bangsa ini, dunia ini makin damai dan sekaligus sejahtera. Jelang Natal, aksi toleransi antar umat beragama semakin terasa. Di Sragen, Jawa Tengah, warga Tionghoa melakukan tradisi pagar mangkok atau berbagi ratusan paket sembako dalam aksi peduli kasih dengan masyarakat sekitar. Jelang perayaan Natal, komunitas Tionghoa yang tergabung dalam Persaudaraan Masyarakat Sukowati atau Darmawa di Sragen, Jawa Tengah, membagikan 200 paket sembako gratis bagi warga lansia dan kurang mampu. Paket sembako gratis terdiri dari beras, minyak goreng, dan gula pasir. Warga yang datang pun menyambut acara ini dengan antusias. Perasaan saya senang. Ini kan zamannya zaman sisa, cari uang desa. Kalau ada orang membantu ini sangat membantu orang yang di bawah. Sangat dibutuhkan warga ya, Bu? Iya memang. Ini, Pak, untuk harapannya mudah-mudahan yang membantu ini dimudahkan rezekinya, nanti bisa membantu kelanjutannya lagi. Dalam momen menjelang Natal, komunitas Darmawa berharap kegiatan berbagi bersama masyarakat ini dapat menumbuhkan persaudaraan dengan sesama. Harapannya bisa menunjukkan kebersamaan sama persaudaraan di sekitar kita. Ada berapa target ini yang disumbang? 200-an lebih. Ini dari mana aja yang diberi sumbang? Sragen, seluruh Sragen. Jadi sekitar kita dan daerah lain. Yang membutuhkan siapa, kita kasih. Bakti sosial sembako ini merupakan kegiatan kali pertama Darmawa Kabupaten Sragen. Sebelumnya, baksos dilakukan dengan mengirimkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air di utara Bengawan Solo. Nugroho Yuliawan, Kompas TV, Sragen, Jawa Tengah. Puncak dari libur Natal dan Tahun Baru di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten diprediksi terjadi pada 28 Desember dengan 181.000 penumpang. Thailand dan juga Malaysia hingga Arab Saudi jadi favorit untuk rute penerbangan internasional. Pada 21 Desember 2025, Bandara Soekarno-Hatta mencatat 174.000 penumpang dengan 1.154 penerbangan pesawat baik domestik maupun internasional. Angka ini diprediksi cenderung meningkat seiring dengan berjalannya libur Natal dan Tahun Baru. Diprediksi puncak dari libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada 28 Desember dengan 181.000 penumpang. Surabaya, Denpasar hingga Makassar jadi tujuan favorit untuk penerbangan domestik, sementara Thailand, Malaysia hingga Arab Saudi jadi rute favorit internasional. Sementara itu wisatawan asal luar kota terus berdatangan ke kota Bandung. Sejumlah wisatawan terlihat tiba di stasiun Bandung. Didominasi wisatawan asal Jakarta yang sengaja menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Kota Bandung dipilih karena menjadi kota wisata terdekat dari Jakarta. Sama anak sama istri. Emang mau liburan. 5 hari. 5 hari ya. Yang paling dekat, terus kan kalau ke Bali kayaknya juga lagi mahal tiket, jadi kayak Bandung yang paling oke lah. Paling tepat ya. Selengkapnya kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juga juru kamera Reza Pratama langsung dari Bandung, Jawa Barat. Fida, selamat sore. Anda ada di Jalan Braga. Sudah mulai terlihatkah kepadatan wisatawan yang datang dari luar kota ke kota Bandung?
Ya, selamat sore, Maidop dan juga saudara. Betul sekali, kalau di kota Bandung, keramaian wisatawan yang sudah datang ini sebetulnya bukan hanya hari ini, Maidop, tapi sudah dari kemarin. Tadi kami juga sempat memantau di stasiun Bandung, di mana kedatangan wisatawan dari luar kota memasuki kota Bandung, kota wisata ini juga sudah ramai. Dan kalau di pusat kota, apalagi di tempat-tempat wisata seperti tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di Jalan Braga, Maidop dan juga saudara, semakin sore menjelang malam, keramaian ini semakin terlihat begitu ya. Seperti ini kondisi yang ada di belakang saya, Maidop. Ini adalah di sepanjang Jalan Braga Panjang, di mana kalau Anda bisa lihat seperti inilah lalu lintasnya ya di sore hari ini. Ini sudah mulai padat merayap, sudah mulai ramai kendaraan-kendaraan yang memasuki Jalan Braga Panjang dari arah Jalan Naripan, dari arah Jalan Asia Afrika ini sudah mulai masuk ke jalan ini. Dan kalau kita perhatikan, Maidop dan juga saudara, mayoritas dari plat nomornya ini didominasi dari plat nomor asal Jakarta yang berletter B. Kenapa sih Braga ini jadi tempat favorit begitu ya bagi para wisatawan, utamanya dari luar kota Bandung? Karena memang Maidop dan juga saudara, ini menjadi ikonnya kota Bandung, kawasan bersejarah Braga yang memang juga memadukan antara kawasan vintage begitu ya dengan era modern seperti saat ini. Jadi biasanya warga yang datang ke sini ini memang rencananya untuk melakukan one stop entertainment begitu. Karena di sini kuliner Anda bisa temukan di sini, kuliner-kuliner baik itu kuliner tradisional sampai kuliner viral. Lalu juga kalau Anda ingin hiburan-hiburan, ada rumah hantu yang terkenal di Braga, lalu juga banyak hiburan-hiburan lainnya. Dan kalau Anda ingin kemudian hanya menikmati suasana Braga saja untuk berfoto-foto begitu ya di sini bersama dengan teman-teman, keluarga, ini juga jadi tempat yang tepat. Nah, kalau Anda lihat ya Maidop dan juga saudara, semakin sore kemacetan semakin terlihat begitu ya di kawasan Jalan Braga. Tapi saya penasaran kira-kira ini dari mana saja ya? Kalau kita lihat kan dari lalu lintasnya memang kebanyakan dari Jakarta. Saya mau coba ngobrol sama salah satu. Halo Mas. Oke, halo Ibu, dari mana? Dari Medan. Dari Medan? Iya. Jauh-jauh ke sini sama keluarga? Iya, ini sama keluarga. Sengaja liburan ke Bandung? Iya. Ini memang pertama kali ke Bandung? Enggak, udah kedua kali. Kenapa milih liburan ke Bandung? Karena kuliah di sini anaknya. Kuliah, karena kuliah anaknya. Oh, karena kuliah di sini. Ya. Rencananya ini mau berapa lama nih di Bandung? Sampai tanggal 5. Sampai tanggal 5. Iya. Mau kemana aja nih Bu kalau boleh tahu di Bandung? Belum tahu. Oh, belum tahu. Iya. Tapi sengaja ke Braga ya? Iya. Kenapa tuh kok ke Braga? Nggak tahu, lihat rame-rame aja. Karena rame di sini iya. Ya. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak ya Bu iya. Ya. Nah itu tadi Maidop dan juga saudara, meskipun belum tahu mau kemana di Bandung, tapi kalau para wisatawan itu pasti harus dan wajib ke daerah Jalan Braga ini. Dan selain tadi ya, banyak juga masyarakat yang memang sengaja mengantre atau membeli kuliner-kuliner viral yang hanya biasanya ada di kota Bandung. Salah satunya ini adalah toko kue yang Anda mau ke Jalan Braga kapan saja, mau pagi, siang, malam, antrian dari para pembelinya ini seperti ini karena memang ini adalah kue viral khas dari Bandung. Anda bisa bayangkan ya, ini kepadatan para wisatawan, para pengunjung yang memang sengaja ingin membawa kue khas yang hanya bisa ditemui di Bandung untuk sanak keluarga, teman-teman yang ada di rumah. Maidop. Ya, oke. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juga juru kamera Reza Pratama melaporkan langsung dari Jalan Braga yang sudah sangat padat begitu ya. Dimulai cicil-cicil liburan Natal dan Tahun Baru. Terima kasih Vida dan juga Reza. Dan saudara, usai jeda kami nanti akan kembali dengan informasi selidiki dugaan suap ijon proyek yang melibatkan ayah dan anak. Tim penyidik KPK menggeledah ruang kerja Bupati Bekasi. Informasi lebih lengkapnya akan hadir usai jeda di Indonesia Update. Kebakaran terjadi di Karya Dalam 3, Kelurahan Wijaya Kusuma, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat.
Api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain. Warga ikut membantu petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Barat untuk memadamkan api. Total ada 5 rumah yang terbakar. Tim penyidik KPK geledah ruang kerja Bupati Bekasi di Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. KPK membawa barang bukti 2 koper dokumen. Penggeledahan dilakukan usai KPK menangkap tangan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang beserta ayahnya yang menjadi kades, beserta pihak swasta dalam dugaan suap ijon proyek senilai 9,5 miliar rupiah. Anak berusia 12 tahun tenggelam di kawasan Kanal Banjir Timur Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur, setelah perahu berbahan styrofoam yang dinaiki bersama 3 temannya rusak. Mereka bermain mencari ikan sapu-sapu dengan menaiki perahu berbahan styrofoam. Saat berada di tengah aliran kanal, perahu tiba-tiba patah hingga keempat anak ini tercebur. Ketiga anak berhasil berenang ke tepian, namun 1 korban tenggelam. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memetakan sejumlah wilayah yang diperkirakan mengalami puncak musim hujan selama periode Natal dan Tahun Baru. Di bulan Desember, Pulau Sumatera di bagian utara, tengah hingga selatan akan mengalami puncak musim hujan. Sementara Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mengalami puncak musim hujan pada Januari tahun depan. Dalam keterangan persnya, Selasa siang BMKG akan menempatkan personil di posko-posko Nataru untuk melakukan analisis dan observasi. Hal ini terkait perubahan cuaca hingga gelombang laut demi keselamatan penerbangan hingga pelayaran. BMKG juga nantinya memantau area Jabodetabek selama periode Natal dan Tahun Baru. Jadi untuk persiapan Nataru sudah dalam beberapa kali pertemuan atau rapat koordinasi kami sampaikan. Terakhir kemarin kami sampaikan juga di pertemuan di Merak ya, dihadiri oleh berbagai kementerian lembaga, bahwa untuk Nataru ini kita bagi zonasinya dulu ya, bahwa kalau di Sumatera itu terutama bagian utara dan bagian tengah dan juga sampai Sumatera Selatan ini puncak musim hujan ada di bulan Desember kurang lebih ya, November Desember. Tapi di Pulau Jawa sendiri dan bagian Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu ada di bulan Januari nanti. Sehingga BMKG itu menempatkan personelnya di beberapa posko, di berbagai posko kita menempatkan personil dan nanti akan melakukan pengamatan, observasi dan kemudian kita analisis dan kita berikan informasi yang akurat terkait dengan bagaimana kondisi perubahan cuaca di sepanjang Nataru ini. Kami tutup Indonesia Update hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrin. Sampai jumpa.